Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Masykur MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah fikih yang saya hormati, kepada teman-teman sekalian yang saya sayangi, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul atau sehingga kita bisa saling menyapa di dalam kesempatan ini. Kemudian kedua kalinya tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi kita, kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak berjasa untuk kita, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap hingga zaman yang terang benderang dengan adanya din Islam. Ketiga kalinya saya di sini sebagai moderator untuk kelompok 11. Izinkan saya untuk membacakan susunan presentasi kita untuk hari ini. Saya Sufana Biah, NIM 123400019 sebagai moderator akan membawakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua pemaparan materi, yang ketiga kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Menginjak acara yang pertama, mari kita buka presentasi kita dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, untuk pemaparan materi. Sebelum saya lanjutkan, saya izinkan saya untuk membacakan judul atau tema yang akan saya dan juga teman saya Mbak Siti Halimah yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang ahli waris dari golongan laki-laki dan juga perempuan serta bagian dari masing-masing. Untuk materi pertama, silakan kepada Mbak Halimah, waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang karena sebab atau keturunan perkawinan atau perbudakan yang berhak mendapatkan bagian dari harta pusaka orang yang meninggal dunia. Tetapi jangan salah, karena tidak semua orang dikategorikan keluarga adalah otomatis tergolong ahli waris. Dari sisi hubungan kekeluargaan, terdapat dua macam perbedaan status hak waris. 1. Ahli waris atau keluarga yang saling mewarisi. 2. Ulul arham, mempunyai hubungan keluarga tapi tidak saling mewarisi langsung. Atau dengan kata lain, dia mewarisi jika tidak ada golongan ahli waris. Golongan laki-laki. 1. Anak laki-laki. 2. Cucu laki-laki. Anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya buyut laki-laki. 3. Bapak atau ayah. 4. Kakek, bapaknya bapak dan seterusnya ke atas. 5. Saudara laki-laki sekandung. 6. Saudara laki-laki sebapak. 7. Saudara laki-laki seibu. 8. Keponakan laki-laki sekandung. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 9. Keponakan laki-laki sebapak. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. 10. Paman sekandung saudara sekandung bapak. 11. Paman sebapak saudara sebapaknya bapak. 12. Sepupu laki-laki sekandung anak laki-laki paman sekandung. 13. Sepupu laki-laki sebapak anak laki-laki paman yang sebapak. 14. Suami. 15. Laki-laki yang memerdekakan budak. Golongan perempuan. 1. Anak perempuan. 2. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya. 3. Ibu. 4. Nenek dari ibu. 5. Nenek dari bapak. 6. Saudara perempuan kandung. 7. Saudara perempuan sebapak. 8. Saudara perempuan seibu. 9. Istri. 10. Perempuan yang memerdekakan budak. Al-Furudal dan Al-Muqaddarah. Furud artinya bagian dan Muqaddarah artinya ditentukan. Artinya, ahli waris yang bagian-bagian telah ditentukan oleh Al-Quran.
Baik, terima kasih Mbak Halima atas waktu dan juga kesempatannya. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari golongan laki-laki ataupun perempuan dari ahli waris beserta perolehan hartanya dan juga syaratnya. Sebab atau hubungan kita mendapatkan warisan itu ada dua. Yang pertama perkawinan yang masih terikat status belum bercerai, kemudian yang kedua nasab atau hubungan darah. Yang pertama yaitu karena perkawinan yang masih terikat, yang tentunya dia adalah istri dari si suami yang mungkin sudah meninggal atau biasa kita sebut janda ketika suaminya sudah tidak ada. Maka dengan syarat bila tidak ada anak atau cucu maka mendapatkan 1/4. Kemudian apabila ada anak atau cucu maka mendapatkan 1/8. Kemudian suami yang ditinggal istri yang meninggal atau duda, bila tidak ada anak cucu dia mendapatkan 1/2. Apabila ada anak atau cucu maka mendapatkan 1/4. Kemudian yang B yaitu karena hubungan nasab atau hubungan darah. Apabila anak perempuan itu sendirian, tidak ada anak dan cucu yang lain, maka mendapatkan 1/2. Jika anak perempuan 2 atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki maka mendapatkan 2/3. Kemudian ada anak laki-laki, apabila sendirian atau tidak bersama anak atau cucu lain, mau laki-laki ataupun perempuan, maka dia mendapatkan asobah atau sisa seluruh harta setelah dibagi ke pembagian yang lain. Keterangannya, pembagian antara laki-laki dan juga perempuan itu 2/1. Jadi yang 2 itu untuk si laki-laki, kemudian yang 1 itu untuk perempuan. Apabila itu, kemudian ayah kandung, bila tidak ada anak atau cucu maka dia mendapatkan 1/3. Kemudian apabila tidak ada anak atau cucu maka mendapatkan 1/6. Kemudian ibu kandung yang keempat ya, ibu kandung, bila tidak ada anak atau cucu dan tidak ada 2 saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung maka mendapatkan 1/3. Kemudian bila tidak ada anak atau cucu dan tidak ada 2 saudara atau lebih tetapi bersama ayah kandung maka mendapatkan 1/3 dari sisa sesudah diambil istri yang menjadi janda atau suami yang menjadi duda. Kemudian yang kelima ada saudara laki-laki atau perempuan seibu. Apabila sendirian, tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung maka mendapatkan 1/6. Kemudian 2 orang saudara laki-laki atau perempuan seibu, 2 orang atau lebih dan tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung maka mendapatkan 1/3. Kemudian yang keenam saudara perempuan kandung atau seayah. Apabila sendirian, tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung maka mendapatkan 1/2. Saudara perempuan kandung atau seayah 2 orang lebih, tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung maka mendapatkan 2/3. Saudara laki-laki kandung atau seayah, apabila sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung maka mendapatkan asobah atau sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain. Keterangannya, pembagian antara laki-laki dan perempuan masih sama 2/1. Kemudian yang ke-8 ada cucu atau keponakan atau anaknya saudara. Itu menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratannya berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti. Jadi kalau misalnya ada cucu atau keponakan yang mana dia masih hidup, dia bisa menggantikan posisi dari ahli waris. Misalnya posisinya dia sebagai bibi atau mungkin sebagai saudara laki-laki perempuan seibu, atau misalnya saudara laki-laki kandung seayah, itu bisa digantikan oleh cucu atau keponakan. Tapi dia mendapatkan bagiannya sesuai dengan yang digantikan tadi kedudukannya. Misalnya dia menggantikan ayahnya, ya berarti dia kedudukannya ayah, seperti itu. Pembagian seperti itu. Kemudian masuk ke kesimpulan. Ya, fikih mewaris sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan dan siapa saja yang tidak berhak menerima warisan, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya dan bagaimana cara menghitungnya. Dan sisa harta warisan setelah ahli waris meninggal harus diserahkan kepada pihak-pihak yang mendapatkannya atau juga bisa untuk kepentingan umat. Jadi pembagian ini sendiri tidak boleh sembarangan atau tidak boleh seenaknya sendiri. Sudah dibagi secara adil dan juga sudah ada ayat yang tertera di dalamnya. Jadi tidak boleh asal kan aku anak sendiri, anak perempuan atau anak tunggal maka aku harus dapat semuanya. Tidak, semuanya sudah diatur dan juga sudah mendapatkan bagiannya masing-masing.
Kami terima kasih. Kemudian kami juga minta maaf atas segala salah dan juga atas segala kekeliruan yang mungkin terjadi selama presentasi. Tapi segala kekurangan itu datangnya dari kami dan segala kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.